Mulai ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan berkah sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri acara Desiminasi Budaya Positif Guru Penggerak Angkatan 11 UPTD SMP Negeri 1 Jabung. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk tertibnya acara pada hari ini, susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Jabung, yang ketiga penyampaian materi, keempat penutup. 4 susunan acara tersebut yang akan kita lalui tahap demi tahapnya, dan untuk efektifnya waktu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman yang berbeda keyakinan, kami persilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Soleh SPD MPD, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan UPTD SMP Negeri 1 Jabung yang kami hormati. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan yaitu kesehatan, keimanan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di suatu tempat, yaitu di laboratorium IPA dengan keadaan sehat walafiat. Yang keduanya, semoga selawat dan salam semoga tetap terlibatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu umatnya bisa melaksanakan ajarannya dan mendapatkan syafaatnya. Untuk selanjutnya, izinkanlah kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang kaitannya pada pagi hari ini, yaitu tanggal 26 Agustus tahun 2024, bahwa keluarga besar SMP yaitu mengadakan acara yaitu Desiminasi Budaya Positif UPTD SMP Negeri 1 Jabung, yaitu beliau yang nakodai yang menggerakkan adalah para CGP Angkatan 11 tahun 2024. Namun sebelumnya saya sampaikan, pada hari ini saya berpakaian lengkap pramuka, karena hari ini momen bagi pramuka di Jabung, umumnya khususnya saya pribadi, itu ada agenda bersama dengan Wakil Cabang Lampung Timur yang dipromotori atau ketuanya adalah Ibu Yusbariah, yang hari ini akan mengadakan pertemuan, mengadakan upacara besar, dan yang tak kalah pentingnya yaitu memelantik beberapa kamabigus termasuk saya, yaitu pelantikan Pancawarsa. Ini saya mohon maaf tidak bisa sama-sama seragamnya, karena habis ini saya harus ke sana, karena dari jam 7 beliau dibuka yaitu Parcak Bu Yusbariah sudah dari lokasi. Baiklah para Bapak Ibu sekalian,
yaitu diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh para CGP, calon penggerak, mungkin juga yaitu pengajar praktek, yang mana di SMP 1 merupakan yaitu guru penggerak dan calon guru penggerak yang terbanyak, mungkin ya dihitung selama timur paling banyak. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak ini, yaitu nasib daripada anak-anak pendidikan di Jabung utamanya dan khususnya di SMP 1 Jabung lebih baik daripada sebelumnya. Dan guru penggerak CGP dan juga beberapa ada yang dapat panggilan PPG nanti akan bisa mewarnai, memberi contoh kepada yang lain, dan mudah-mudahan yang lain yang belum ya terpanggil ya mudah-mudahan nanti segera mengikutinya atas kesabaran dan upaya kita. Dan juga ini juga merupakan upaya dari semuanya. Jadi seperti ini yang panggil PPG, yang CGP, ini jangan merasa itu adalah karya saya, ini karya bersama lah, sesuai dengan tupoksinya. Hari ini pun juga nanti ketika ada momen yang pas, nanti siapa yang di sana bisa saya ajak omong, syukur kadisnya hadir. Biasanya kalau Pak Warcap hadir, Pak Kadis hadir, ada yang wakili, saya nanti akan yang empat mata lah, yaitu untuk intinya untuk yaitu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan yaitu guru tenaga pendidik di SMP 1 yang intinya adalah biar sama dengan yang lain yang belum sertifikasi ya cepat sertifikasi dan lain sebagainya. Untuk itu upaya kami nanti sama-sama nanti yang mudah-mudahan atas doanya kita bisa bersama. Baiklah para bapak ibu, hari ini adalah pembukaan diseminasi budaya positif yang intinya ada 3 program, yaitu kebersihan sekolah, kemudian BK, menangani BK anak yang mungkin punya problem, kemudian yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas seperti perjanjian antara siswa dengan guru dengan sekolah, yang semuanya adalah menuju kepada hal yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya program ini yang diprakarsai oleh guru penggerak, mudah-mudahan akan lebih baik pendidikan yang ada di SMP 1 Jabung. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi terkait dengan kegiatan yang sangat mendesak, yaitu kita akan ada penilaian berupa akreditasi. Ya mohonlah kiranya untuk mempersiapkan ataupun yang mungkin di situ nggak tertulis dapat tugas, yang kita membantu lah sama-sama. Ibarat SMP ini adalah garapan kita, ladang kita, ayo kita sama-sama kita garap semaksimal, toh nanti hasilnya pun juga kita sama-sama. Itulah yang perlu saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan karena agenda pada hari ini pembukaan diseminasi budaya positif, maka dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini jam 10 tanggal 26 Agustus 2024, yaitu acara dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 diseminasi budaya positif UPDD SMP Negeri 1 Jabung kami adakan dibuka. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau yang mohon maaf, dan saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh karena telah membuka acara ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kami berempat. Ada Ibu Elvira Sukmana, kemudian ada Ibu Megawati, ada Ibu Eka Suci Puspita Dewi, dan saya sendiri Bu Marlena
untuk menyampaikan materi tentang budaya positif yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan insya Allah nanti akan dijalankan programnya sesuai dengan yang sudah dicanangkan di guru penggerak di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik acara hari ini dan diberikan kelancaran, keberkahan sehingga akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Eka Suci Puspita Dewi, kemudian nanti disambung dengan saya sendiri. Kemudian yang terakhir yang kedua, pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Elu Rasmana dengan Ibu Megawati. Untuk Bapak Muhammad Saleh, jika memang belum bisa mengikuti sampai akhir, kami ucapkan terima kasih atas pembukaannya Pak, dan jika Bapak ada kepentingan untuk acara Jambore, kami persilakan. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih telah menghadiri undangan kami dalam diseminasi budaya positif. Di sini saya berkolaborasi dengan Bu Marlena. Kami akan membawakan diseminasi budaya positif. Oke, sebelum acara kita mulai. Sekarang kita akan ice breaking dulu. Oke? Sekarang Bapak dan Ibu, kok Bapak sendirian ya? Ini ceritanya berpasang-pasangan. Pak Apri masa berpasangan dengan Bu Rogai? Nah, ya betul. Jadi berpasang-pasangan. Bapak Ibu. Ibu Mega tolong di timer ya 30 detik. Di sini yuk tersenyum selama 30 detik. Jadi Bapak dan Ibu saling bertatapan. Ya. Bahaya. Oke ya? Oke. Sendiri ya.
Oke, cukup 30 menit. 30 detik. Jadi kelamaan ya, Bu. Oke. Sekarang kita di ruangan ini akan membuat kesepakatan forum desiminasi. Yang pertama itu sudah ada contohnya, ada 2 contohnya, menghargai siapapun, terus menjadi pendengar yang baik. Lalu kira-kira ada yang punya usul lagi nggak? Kesepakatan kita di ruangan ini bagaimana? Menjaga kebersihan. Oke, ya. Menjaga kebersihan. Lalu apa lagi, Bu? Oke, karena sudah ada hidangan, jadi boleh sambil menikmati hidangan. Berbagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu ada lagi nggak? HP di silent. Iya. Boleh sambil menikmati, jadi boleh sambil makan, minum, boleh ya. Terus apa lagi? Izin saat keluar ke kamar mandi atau mau kemana? Oke ya. Izin ketika ya. Berdua boleh. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau kita sudah rasa cukup. Oke, tadi kesepakatan kita sudah ada, yaitu menghargai siapapun yang menghargai siapapun yang berpendapat. Nanti siapapun yang berpendapat kita saling menghargai ya Bapak Ibu. Menjadi pendengar yang baik. Jadi jika ada yang masih ngobrol ataupun yang masih ingin bertanya atau memberikan pendapat ya, itu kita sama-sama mendengarkan. Lalu menjaga kebersihan ya. Jadi tidak merokok pun di ruangan ini agar ruangannya tetap sejuk, aman dan nyaman ya. Lalu sambil menikmati hidangan boleh karena sudah ada hidangan. Lalu HP di silent. Yang terakhir yaitu izin saat meninggalkan kelas. Oke. Next berikutnya. Oke, kita akan mulai. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini ada 6 poin tentang budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Sepertinya saya di sini aja, Bu. Ya. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, dari sini saya akan membahas 3 poin, yaitu poin 1, 2, 3, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Marlena, yaitu poin 4, 5, 6. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Coba, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin positif? Boleh Ibu, gimana?
disiplin positif ketika terbayang dalam benak saya yaitu ya taat pada aturan yang telah ditentukan. Iya, taat pada aturan yang telah ditentukan. Oke, ditampung. Ada lagi? Ya, Bapak Rizko. Silakan Pak Rizko. Langsung ya, disiplin positif yang ada di benak saya itu yaitu adalah kita atau anak-anak atau kita terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya dalam sekolah kita atau dalam kehidupan kita. Iya, iya, sama-sama Pak Rizko. Yuk, tepuk tangan. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Yang disampaikan Bu Eka Setianingsih betul, yang disampaikan oleh Pak Rizko juga sudah betul. Ya, jadi segala hal yang baik yang menurut kita positif itu termasuk dalam disiplin positif. Oke, sekarang next kita lanjut mengenal disiplin positif. Nah, di sini ada gambar siswa yang sedang bebersih atau sedang membersihkan ruangan kelas. Ya, di sini adalah contoh dari disiplin positif. Ya, dan di sini mengajarkan anak itu bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi selain itu, selain mengajarkan tanggung jawab, juga mengajarkan apa kira-kira ya Bapak Ibu? Kerjasama. Boleh lagi? Boleh. Oke, boleh. Ya, selain tanggung jawab, anak-anak ini juga dia menerapkan kerjasama. Jadi ada yang nyapu, ada yang ambil air, ada yang misalkan menghapus. Iya. Ya, gotong royong. Gotong royong, betul. Ya, Buat Pak Rizko, luar biasa Pak Rizko. Pak Nurman mungkin? Ayo, Nurman. Bu Yustin, ya Bu Yustin, boleh Bu Yustin. Selain tanggung jawab dan kata Pak Rizko tadi saling kerjasama, mungkin salah satu disiplin positif yang bisa ditumbuhkan dalam diri siswa itu adalah sikap kemandirian. Jadi siswa itu mandiri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan seperti itu. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Bu Yustin. Jadi benar sekali. Yang pertama mengajarkan kita bekerja sama dan bergotong royong, lalu tanggung jawab kepada diri kita sendiri ya. Betul sekali Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya, di sini ada lagi gambar yang berikutnya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam menentukan segala tindakan. Tadi seperti yang dibahas oleh Bu Yustin. Coba ada lagi tidak? Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak. Contoh disiplin positif apa lagi kira-kira? Mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ibu Mulia Happy boleh? Baik, terima kasih atas waktunya. Lagi serak ya Bu ya? Tidak apa-apa Bu ya, musim. Disiplin positif di sini kalau Ya. Santai aja nggak apa-apa. contohnya ya, contohnya itu bisa Mengontrol diri. Iya, itu bagiannya. Contohnya Bu. Mama aku bisa yang lain nggak? Oh ya udah, silakan yang sebelahnya ada. Pulau Jaja ini. Pulau, boleh pulau dia. Disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Mengontrol diri itu berarti kan dapat menguasai dirinya sendiri gitu, dalam kesadaran diri gitu.
Di sini terlihat kegiatan siswa itu sedang melakukan diskusi. Ya Bu Eka ya. Ya betul sekali Bu Nah, Lamin. di situ mereka itu saling menyadari bahwa itulah yang menjadi tanggung jawabnya maupun disiplinnya lah gitu. Iya, betul. Iya, terima kasih Bu Laura atas doa-doanya. Lalu yang berikutnya, disiplin. Jadi benar ya, seperti yang Bu Laudia bilang, bahwa kalau untuk disiplin yang dapat mengontrol diri sendiri itu adalah kesadaran diri. Bagaimana kita menguasai diri kita dari rasa marah, emosi, menggebu-gebu gitu ya. Jadi kita yang melawan diri kita sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Ya bapak-bapak, ibu bapak-bapak. Oke, lagi disiplin positif. Disiplin diri. Kali ini disiplin diri membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat ujian ataupun hukuman. Ini disiplin diri. Coba, ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin menjelaskan, yang ingin memaparkan tentang disiplin diri. Pak Tobias, ya silakan Pak Tobias. Ya, kalau kita melihat dari tampilan slide di depan, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin diri yang membuat siswa itu memahami dan menyadari itu berarti timbul dari dalam hati setiap siswa. Misalnya saja, ketika siswa dan sukses, maka dengan sendirinya dia akan berusaha untuk belajar dengan baik, tanpa dipaksa, tanpa ada hukuman apapun. Jadi motivasi untuk belajar itu timbul dari diri masing-masing siswa. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Pak Tobias, benar sekali. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu atau siswa melakukan sesuatu itu atas nuraninya sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain, bukan harus akan pujian atau karena mendapat hukuman. Kalau tidak melakukan hal tersebut akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Jadi ini adalah disiplin diri, berarti mulai dari dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Betul yang disampaikan Pak Tobias. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Pak Tobias. Terima kasih Pak Tobias. Di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak asing ya di telinga dan mata bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ada 6 karakter: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, contoh 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, gimana Bapak Ibu? Beriman artinya kita percaya akan adanya Tuhan, ya, kita percaya akan adanya Tuhan. Terus yang berakhlak mulia itu lebih kepada perilaku, ya, berakhlak mulia. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Lalu mandiri, ya. Di sini adalah mandiri. Mandiri itu bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tetap membutuhkan orang lain. Tapi mandiri itu adalah di mana kita tidak mengandalkan orang lain dan mau bergerak sendiri dari dalam jiwa kita, ya, dari dalam hati kita. Lalu berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global itu dalam artian menghargai berbagai keberagaman,
menghargai berbagai keberagaman dan bisa menerima perbedaan. Gotong royong. Iya betul. Kerjasama. Apa ibu bapak-bapak keluarkan aja soalnya. Jangan. Gotong royong. Kerjasama. Ya tidak apa-apa ya. Minum dulu kalau haus boleh minum. Oh memang sedang halus-halusnya ya sekarang. Oke. Ya kayak kerjasama seperti contoh gambar tadi ya. Ada kerjasama. Terus apa lagi contoh gotong royong? Di sekolah kita contohnya gotong royong. Tiket kelas. Lalu apa lagi? Kerja kelompok. Apa lagi? Makan bersama ya gotong royong itu masuk karena kan kita mengolahnya bersama. Ya. Iya, bersama. Menghabiskan bersama dan membereskan secara bersama-sama. Iya, sekarang kreatif. Ayo, bagaimana kreatif? Ya. Gimana Guru Gaya? Boleh? Kreatif itu banyak ide. Coba gimana contohnya Bu Gaya? Itu artinya kalau seorang siswa ketika dia ditugaskan untuk melakukan suatu kegiatan, dia mengerjakan tugasnya itu tidak hanya bersumber dari satu informasi terus dia mencetak itu enggak, dia menggali potensi di dalam dirinya untuk memecahkan masalah yang sedang dia hadapi dengan ide-ide kreatif yang ada pada dirinya gitu. Iya betul sekali Mbak Guru Gaya. Jadi kreatif itu adalah nalarnya ya Bu Ibu ya Bapak. Ya, jadi seorang siswa itu ketika dia kreatif, ketika dia belajar dan menurut dia pelajaran itu semuanya tidak harus dijadikan tulisan. Menurut dia itu pelajaran itu bisa dijadikan gambar. Contoh pelajaran PPKN tentang Pancasila. Ya, kalau misalkan anak itu kreatif, dia suka menggambar. Misalkan kemampuan anak ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia suka menggambar, Pancasila itu tidak dia tulis seperti tulisan pada umumnya. Karena dia suka menggambar, dia akan gambarkan Garuda, dia akan gambarkan lambang-lambang dari Pancasila. Begitu contoh kreatif, contoh kecilnya. Kalau contoh besarnya kreatif, itu dia bisa kembangkan. Ya Bapak-bapak Ibu, mungkin akan dia jadikan kreasi dia buat dari kardus, atau mungkin akan dia hias dengan kertas-kertas warna. Jadi betul menurut Bu Rogayan tadi. Lalu bernalar kritis. Bernalar kritis. Ya. Oke, bernalar kritis. Ada yang ingin menyampaikan menanggapi tentang bernalar kritis? Bagaimana? Bernalar kritis. Berarti nalarnya bagaimana? Bernalar kritis berarti nalarnya kritis. Ya, jadi seorang siswa ini biasanya jika dia bernalar kritis, dia tidak akan puas dengan satu jawaban. Ya, dia tidak akan puas dengan hanya jawaban yang lingkarannya hanya di situ saja. Tapi siswa yang bernalar kritis ini akan mencari bernalar kritis. Jadi dia akan memperluas wawasan. Biasanya seperti itu. Bagaimana Bapak-bapak Ibu dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila? Sebenarnya kita nyanyi dulu deh, biasanya. Nyanyi ya? Oke. Kita akan bernyanyi. Sekarang semuanya berdiri deh biar outputnya pelajarannya lancar. Ya boleh berdiri, ibu bapak-bapak. Kita akan bernyanyi bersama
Sekali lagi, Pokun mau sekali lagi. Nanti ya, nanti kita akan sekali lagi di ruang kantor aja. Oke, next berikutnya. Ada motivasi perilaku manusia. Seperti apa itu Bapak Ibu? Motivasi perilaku manusia. Yuk Bu Rina. Ya Bu Rina. Oke Bu Rina. Jadi motivasi perilaku manusia itu berarti sebuah dorongan atau hal-hal yang bisa mendukung seseorang itu untuk berperilaku baik ataupun kurang baik seperti itu. Jadi intinya sebuah dorongan yang mampu memotivasi perilaku seseorang. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Bu Rina. Perilaku ya memotivasi seseorang. Ada lagi? Cukup ibu-ibu bapak-bapak? Cukup, oke. Berikutnya kita akan lihat apa sih motivasi perilaku manusia itu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya seorang manusia itu akan berbuat sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh saja, misalkan kita duduk di tempat yang tidak nyaman, pasti kita akan bergerak, kita akan bergeser atau mencari tempat yang membuat kita nyaman. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, itu contohnya nih, kita melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan penghargaan. Ya, contohnya seorang siswa dia melakukan contohnya kita kemarin lomba ya, seorang siswa itu bisa melakukan sesuatu ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, dia ingin menang nih. Contohnya lomba kan ingin menang nih. Bagaimana caranya saya harus menang? Jadi dia melakukan sesuatu. Ya, melakukan mungkin kemarin itu kita ada yang namanya apa tuh? Balap sarung, ya, balap sarung. Di rumah dia bisa tadi dia latihan terus untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan tersebut. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh dari usaha. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, jadi di sini ini menjadi orang yang mereka inginkan. Nih, kadang manusia itu, kita sebagai manusia itu tidak nyaman jika kita sering diatur-atur, ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dan di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Kita ya ibu-ibu, contohnya kita saja sebagai guru. Nah, kita bekerja, ya, kita jangankan kita memikirkan untuk yang lain-lain, kita pasti memikirkan untuk diri kita sendiri. Itu pun dengan anak didik kita. Nah, poin 1 dan 2 itu bersifat intrinsik, dan yang terakhir itu ekstrinsik. Ya Bu, ya Bapak-bapak. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lanjut. Wah, sepertinya sudah hening ya. Yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah
melakukan keyakinan kelas kah? Sudah. Bagaimana Bu Eka waktu itu? Boleh diceritakan sedikit Bu Eka? Tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi ketika saya waktu itu ditunjuk sebagai wali kelas 9B, kemudian untuk mengelola kelas, yang pertama kali saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Pada waktu pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu saya tanyakan kepada siswa. Jadi artinya bukan dari saya sendiri, tapi saya tanyakan kepada siswa. Contohnya, ketika peraturan apa Nina tentang disiplin ini, pertama dalam belajar apa saja, dan mereka menyatakan, Bu, kalau memang pada saat belajar itu salah satunya tidak boleh makan dan minum, kata anak. Kemudian ada sanksi nggak nih? Ada Bu, contohnya apa sanksinya? Ada yang menyatakan denda, ada yang menyatakan diberi hukuman suruh balik lapangan, yang begitu. Akhirnya kita buat kesepakatannya bahwa untuk ketika makan dan minum, kalau memang dilakukan sekali kita beri peringatan, kemudian yang kedua kali baru kita laksanakan dengan sanksi yang menjadi kesepakatan. Dan itu semuanya saya tanyakan kepada siswa, kemudian saya tanyakan kembali kesepakatannya apakah ini disetujui ataupun tidak. Begitu Bu Eka. Iya, tepuk tangan buat Bu Eka dan Sia. Kira-kira gambarannya seperti yang Bu Eka dan Sia bilang ya Bapak Ibu. Jadi membuat kesepakatan kelas itu kita berdiskusi dengan anak ya di awal pelajaran, di awal kita memasuki pelajaran baru untuk bisa kita sepakati bersama dan saling mengingatkan. Terima kasih Bu Eka. Lalu di sini keyakinan sekolah atau kelas. Ya, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara siswa dan murid. Ya, di sini benar kata Bu Eka, dia tadi menanyakan kepada anak-anak, kita nyamannya di kelas ini seperti apa? Kita nyamannya bagaimana? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lalu kita sepakati bersama. Tanyakan kepada siswanya, tanyakan kepada anaknya, apakah kesepakatan ini telah disetujui? Jika sudah, berarti itu menjadi kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama dan saling mengingatkan. Biasanya anak-anak suka lupa tuh dengan keyakinan yang mereka buat sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingat itu mengingatkan temannya. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya betul sekali ya. Jadi kesepakatan tadi itu kita terapkan bersama-sama. Ini adalah contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat pada awal tahun ajaran baru. Ini ada contoh keyakinan kelas dari mapel TIK. Ini tidak bisa dibaca ya Bu-Ibu karena posternya kecil-kecil. Oke, contoh penerapan keyakinan kelas. Tunggu sebentar ya Bapak-Ibu. Iya, jadi ini agak ditutup ya. Takutnya ada ranah pribadi, ya.
boleh dinikmati hidangannya ya. Ada yang manis, ada yang asin, ada yang gurih. Ya. Ini dia contoh yang telah saya lakukan kemarin ya Bapak Ibu. Ini ada yang pertama kali saya masuk kelas, saya bilang salam, lalu saya tanyakan kabar anak-anak. Saya tanyakan kelas ini apakah sudah memiliki kesepakatan kelas, dan mereka menjawab belum. Lalu di awal materi saya buka dengan membuat pernyataan, membuat keyakinan kelas dengan menjelaskan kepada siswa ya, apa sih tujuan dari membuat keyakinan kelas tersebut. Yang kedua, saya ajarkan anak menuliskan keyakinan seperti apa dan harapan seperti apa yang mereka inginkan di dalam kelas mereka. Di dalam kelas mereka, saya bagikan sticky note, lalu mereka menulis boleh satu, boleh dua keyakinan yang ingin mereka, yang mereka harapkan. Yang berikutnya, yang ketiga, mereka menulis harapan mereka, keinginan mereka di dalam kelas seperti apa. Setelah mereka menulis, mereka menempel di papan tulis ya dengan berbagai macam harapan dan keinginan mereka agar belajar di kelas itu bisa aman, tenang, nyaman, dan bahagia. Lalu setelah mereka tempel, saya meminta dua orang siswa membantu saya dalam mengelompokkan atau menyusun kriteria keyakinan yang telah ditulis oleh siswa. Lalu yang berikutnya, setelah itu kami membuat kesepakatan. Ya, di sana itu ada perjanjian bahwa di kelas akan diadakan pojok baca, akan dibuat pojok baca. Yang kedua, izin saat keluar masuk kelas. Yang ketiga, masuk kelas dalam keadaan rapi, baju dimasukkan, pakai seragam. Lalu yang berikutnya, tidak ribut pada saat ada guru atau ada jam pelajaran. Ada banyak lagi, dan mereka menyetujui itu semua. Saya membuat kesepakatan itu bersama dengan anak-anak, sehingga mereka bisa Bapak Ibu lihat di sini mereka merasa bahagia. Ya Bapak Ibu. Jadi itulah presentasi saya tentang 3 poin budaya positif. Ini adalah yang terakhir, yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3 poin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Marlena. Kepada Bu Marlena dipersilakan. Oke, saya serahkan kepada Bu Marlena. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Eka Suci Putita Dewi. Bapak Ibu, materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Marlena dari Budaya SMP Desa Menyambung. Namun sebelumnya supaya lebih enjoy, karena daripada sepertinya nggak serius gitu ya, kita starting dulu Bapak Ibu. Silakan berdiri dengan pasangannya. Nanti dari pasangan ke pasangan ini estafet. Namanya katakan objek. Jadi misalnya kita sepakati dulu yang mau kita sebutkan ini apa. Misalnya bunga. Ya, kalau kita akan menyebutkan yang kita bahas adalah bunga,
misalnya Dahlia, ujungnya adalah huruf A, maka orang selanjutnya akan mencari nama bunga yang lain yang awal nama bunganya itu huruf A, dan seterusnya. Kalau misalnya Dahlia, oh berarti orang kedua adalah anggrek. Kalau anggrek ujungnya adalah K, maka orang ketiga akan menyebutkan nama bunga Kamboja, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Satu orang waktunya hanya 3 detik untuk menjawab. 3 detik untuk menjawab. Jadi 1, 2, 3 harus pindah orang. 1, 2, 3 harus pindah seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu ya, konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Baik, kita sepakati dulu. Objeknya adalah nama apa Bapak Ibu? Hewan. Baik, nama hewan. Baik, kita mulai dari Boragaya ya. Nanti berikutnya saya sampaikan ya. Oke, ya. Gak apa-apa Bu Nur, gak apa-apa. Berarti nanti Bu Nur menjadi mudah-mudahan jadi pemenangnya. Ke anggotanya ke kiri. Ya, baik. Tadi kesepakatannya adalah nama hewan. Baik, kita mulai dari Borogaya. Silakan Borogaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Nah, ulang Borogaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Mas Roro. Gajah K. Ayo buat kira apa? Habis kita apa? 1, 2, 3. Sudah berarti buat kira yang gagal. Iya. Diulang lagi itu tadi testimoninya ya, dicoba ya. Baik. Mulai dari Borogaya lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lupa. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Berarti baik, terima kasih. Silakan Ibu kembali. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebuah kecepatan dan kecepatan melatih konsentrasi kita. Walaupun sebenarnya sederhana, ternyata kalau kita ditarik waktu itu membuat kita menjadi agak sedikit bubar konsentrasinya ya. Baik, itu hanya artinya pencair suasana. Mudah-mudahan untuk materi selanjutnya ini saya bisa memaparkan dengan baik sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini saya sendiri menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua selaku sobat penggerak, karena pada dasarnya semua kita adalah guru penggerak yang siap menjadi individu yang menghamba kepada muridnya. Tadi disampaikan oleh Bu Eka di awal sudah disebutkan bahwa sebagai seorang guru maka sebaiknya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Ini dia konsepnya. Yang poin 1, 2, 3 ini sudah dijelaskan oleh Bu Eka. Artinya disiplin positif itu adalah disiplin yang dimulai dari kesadaran pribadi anak tersebut, sehingga dengan disiplin diri yang ada dia mampu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab
orang-orang yang mau melakukan segala sesuatunya itu atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia tadi sudah disampaikan ada 3 ya, yang takut dengan hukuman, ingin dipuji dan sebagainya. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini di mana kesepakatan kelas yang sudah dibahas oleh anak-anak kita yang dimusyawarahkan bersama disimpulkan menjadi kalimat-kalimat positif sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas, dan dengan keyakinan kelas tersebut anak bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan tadi sehingga terbentuklah kelas yang aman, nyaman, menyenangkan dan membuat mereka bahagia ketika belajar. Saya akan melanjutkan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi hal yang membuat kita menjadi lebih konsentrasi, lebih memaknai apa yang akan kita lakukan. Itu kebutuhan dasarnya. Ada sebuah pernyataan yang di sini dikatakan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu ya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka ya atau melanggar, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa nilai-nilai kebajikan yang harus dipahami oleh kita sebagai guru dan menumbuhkannya kepada murid? Di antaranya tadi ada gotong royong, ada mandiri, kemudian apalagi Bapak Ibu tadi? Gotong royong, mandiri, kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita yang harusnya kita tanamkan. Dan ketika hal itu dilanggar, itu sebenarnya mereka dalam kondisi gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kita akan pahami satu persatu. Ya, pahami yuk. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis. Di antaranya kebutuhan kesehatan, rumah atau tempat tinggal, kemudian makanan, dan kebutuhan seksual. Ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Jadi seseorang untuk mempertahankan hidupnya, dia butuh makan. Dia butuh makan sehingga ketika dalam keadaan lapar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif yang akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian dia juga butuh sehat. Dengan sehat maka dia bisa beraktivitas, bisa berkolaborasi, bisa memunculkan potensi-potensi pada dirinya. Kemudian tempat tinggal dan termasuk seksual itu juga masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Ya. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini biasanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di antaranya orang tua kita sendiri, teman, ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Pasangan, betul. Ada lagi? Tetangga. Ada lagi Bapak Ibu? Orang tua, ya betul. Dan teman kita dalam satu tim termasuk kita ini. Ini kita berarti masuk ke dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terbayang tidak Bapak Ibu ketika kita tidak diterima di komunitas kita? Nah ini berarti kebutuhan kita gagal di sini. Kita gagal memenuhi kebutuhan dasar kita yang untuk kasih sayang dan rasa
tidak punya rasa percaya lagi dengan kita, maka ada perasaan kecewa ya, sedih. Dan ini berarti kita juga gagal memenuhi kebutuhan kita dalam bidang komponen kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi kita dan keterampilan kita. Penguasaan ini, kebutuhan penguasaan ini biasanya berkaitan dengan ingin menonjol, ingin diakui, ingin kemampuan kita itu bisa diterima. Nah, ketika hal ini tidak bisa kita dapatkan, berarti kita atau anak-anak kita yang ketika mereka tidak punya rasa percaya diri, kemudian mereka tidak mau ketika kita ajak untuk berkolaborasi, ini berarti kebutuhan penguasaannya ini tidak terpenuhi. Nah, ini tugas kita sebagai orang tuanya, gurunya di sekolah ini, menumbuhkan rasa itu dan mengajak anak ini supaya kebutuhan penguasaannya itu bisa dia dapatkan sehingga terpenuhilah kebutuhan dasar penguasaannya. Kemudian kebebasan. Kebutuhan ini ya berkaitan dengan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kebebasan. Berarti kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan seorang anak ketika dia ingin bebas memilih. Contoh mungkin yang selama ini saya sendiri kalau ketika memberikan tugas kepada anak, kalau mau bikin tugas harus seperti ini. Padahal sebenarnya ada, misalnya kalau saya suruh merangkum, ada anak yang tidak mau merangkum sebenarnya. Dia ingin menyelesaikan tugasnya dengan cara mungkin membuat gambar atau mungkin melakukan uji coba. Dan ketika hal itu kita batasi, kebebasannya untuk menentukan pilihannya itu tadi tidak terpenuhi. Maka di sini posisi saya berarti saya gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita untuk yang kebebasan. Kemudian selanjutnya kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Artinya ketika kita melihat murid kita bahagia, walaupun mungkin mereka tadinya harus berantem dan sebagainya, kemudian mereka merasa bahagia, berarti kebutuhan kesenangan ini sudah dia penuhi. Contoh misalnya yang lain, ketika dia bermain di lapangan, kalau kita dulu sering mengatakan jangan mainan terus nak, begitu ya. Tapi ternyata sekarang Bapak Ibu itu tidak boleh dilarang. Jadi anak biarkan bermain selagi permainannya itu tidak membahayakan dan membuat dia senang, maka itu tidak boleh dilarang. Tapi ada batasan-batasannya, tetap ada batasannya, bukan berarti kita biarkan begitu saja ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu lebih paham untuk yang ini. Untuk kelima kebutuhan dasar ini, ya, bagaimana kita mengidentifikasinya yang terjadi pada murid? Kita akan melihat studi kasus, ya Bapak Ibu ya. Studi kasusnya adalah sebagai berikut. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9D, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu, saya minta pendapatnya. Silakan Pak Rizko. Baik, terima kasih Ibu Mila. Yang pertama, atas tugas itu apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama kita panggil dulu anaknya dengan baik-baik.
dia melakukan hal tersebut. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita tidak perlu langsung menjudge di mana anak tersebut. Nah, jadi yang pertama kita tanya, kemudian kita mendengarkan dulu. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Memang anak itu tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, ya. Di situ ada sisi-sisi kemanusiaan yang kita ini kan, ya. Nah, ya. Yang kedua, bisa jadi anak itu memang males lah ya, atau agak jahil gitu ya, jahil pada kawannya. Jadi memang sengaja tak mau bawa gitu, nanti mau minta si ini aja kasih itu. Dan itu dua hal yang berbeda dan kelakuannya juga tentunya berbeda di antara alasan mana nanti tentu penyikapannya juga berbeda. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rizko. Perkenalan yang luar biasa pada Pak Rizko. Nah ini karena Pak Rizko sering menangani kasus seperti ini ya Pak ya. Anak-anak bermasalah begitu ya, walaupun mungkin konsepnya ataupun masalahnya tidak sama dengan di depannya. Baik Bapak Ibu, betul kata Pak Rizko. Awal seperti telah kita lakukan bersama, kita panggil dulu anaknya. Kita ada diskusi, ngobrol, kita gali informasi dari anak tersebut. Karena setiap hal yang dia lakukan pasti dia punya alasan. Dan ketika alasannya itulah, itu artinya dia usaha dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika alasan itu bisa terrealisasi, maka disitulah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, langkah pertama berarti kita panggil anaknya, kita ajak diskusi, ngobrol lah ya, sharing ya. Kemudian menurut kita kira-kira apa ya alasan kami melakukan hal itu? Betul kata Pak Rizko, banyak kemungkinan. Kita lihat, ini kemungkinan alasan yang pertama. Karena Tommy merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Masuk tadi konsepnya ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi Tommy ini bisa jadi dia seperti itu karena dia didorong rasa laparnya, sehingga dia maksa minta kepada kawan-kawannya karena orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Alasan yang kedua, kemungkinan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya kata Pak Rizko tadi jahil tadi. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi di Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Artinya gurunya memperhatikan, temannya juga mengakui bahwa dia memang melakukan hal itu begitu, dan dari orang tuanya akhirnya dia mendapatkan perhatian. Kemungkinan yang ketiga, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dengan takut dan menuruti keinginan Tommy, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia merasa hebat, dia merasa dia lebih kuat dari kawan-kawannya, sehingga dia diakui oleh temannya dengan rasa takut itu tadi. Oh, berarti Tommy ini orangnya kuat dan harus kita takuti. Di situ dia merasa berkuasa, kekuatan pada dirinya itu muncul, walaupun mungkin itu kurang tepat caranya ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan selanjutnya adalah alasan yang keempat, karena dia merasa bosan. Nah, ketika rasa bosan ini muncul, ya, karena bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah hanya itu saja begitu ya. Karena bekalnya sama di setiap harinya. Kemudian dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, ini mencoba. Maka yang dilakukan Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia punya pilihan, dia nggak mau itu saja. Dia ingin yang lain, tapi ternyata tidak terpenuhi dari orang tuanya, maka dia mencari sendiri dengan caranya kepada
teman-temannya memberikan bekal makan siang kepada Tommy. Kemungkinan yang kelima, Tommy melakukannya karena iseng, ya, karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, ketika itu dia melihat lucu, maka berarti di sini si Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi senang melihat teman-temannya walaupun sebenarnya justru teman-temannya itu kesal dengan dia. Ya, dengan ekspresi teman-temannya itu dia menganggapnya itu sesuatu yang lucu sehingga dia merasa senang. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya materinya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Kita lihat apakah yang ada di baliknya. Nah, kita selaku guru ketika di dalam kelas menyikapi anak-anak, ya, menyikapi anak-anak dengan beraneka ragam cara, maka ya Gersen dalam bukunya dia melalui beberapa risetnya menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi siswa ataupun ketika kita seorang pimpinan pada bawahannya menghadapi hal-hal yang kita temukan, kita menempatkan diri kita ke dalam 5 posisi kontrol restitusi ini. Yang pertama, kita ambil saja kita karena profesi kita guru, kita ambil guru ya Bapak Ibu ya. Pertama, ini guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, kontrolnya guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Seperti apa posisi kontrolnya? Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol tadi, ini dijabarkan dalam tabel ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eka, ada motivasi, ya, ada motivasi ketika kita melakukan sesuatu. Ketika motivasinya itu untuk menghindari hukuman, ini ya Bapak Ibu ya, untuk menghindari hukuman, maka ada 2 posisi kontrol yang bisa terjadi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kedua posisi kontrol ini akan memunculkan identitas gagal pada siswa. Kita lihat, ketika seorang guru memposisikan kontrolnya sebagai penghukum, maka guru itu akan sering berbuat yang seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini berarti posisi kontrolnya dia sebagai penghukum. Perbuatannya seperti ini. Kemudian kata-kata yang muncul seperti apa? Di antaranya ini: kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, ada sebuah ancaman dan biasanya nadanya tinggi. Ini guru penghukum. Nah, hasilnya siswa ini akan memberontak. Ya, dia akan menyalahkan orang lain dan dia akan berani berbohong untuk kesalahannya itu. Nah, untuk kesalahannya itu dia berani berbohong supaya tidak ketahuan, ditutupi ya. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, artinya aktualisasi diri kita, pengakuan murid kita, maka murid akan meletakkan guru ini di luar dunia berkualitas, artinya oh guru ini nggak cocok buat saya, oh guru ini nggak baik buat saya, begitu. Nah, kemudian apa yang akan dikatakan murid ketika dia sudah diberikan kontrol penghukum ini oleh guru? Dia akan mengatakan, biaran saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu yang akan dikatakan murid ketika selesai kontrol tadi ya. Dan dampaknya bagi murid adalah dia akan mengulangi lagi kesalahan tersebut pada waktu yang berbeda.
Ini kalau untuk yang kontrol penghukum. Kontrol pembuat rasa bersalah. Yang sering dilakukan adalah berceramah dan mengatakan. Di sini biasanya suaranya lebih lembut. Ya, suaranya lebih lembut. Dia tidak akan tinggi nada suaranya. Dia akan lebih lembut. Kemudian akan muncul kata-kata seharusnya nak kamu itu begini gitu. Atau ada luapan perasaan ibu kecewa sama kamu. Nah, terus ada juga kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Harus berulang-ulang. Itu stres jadinya. Nah, ini untuk kontrol pembuat rasa bersalah. Sehingga siswa itu menjadi merasa rendah diri. Ini karena apa? Karena murid ini meletakkan guru ini memang dia menganggap oh guru ini baik, guru ini perhatian kepada saya. Tapi jauh di dalam dirinya dia merasa rendah diri karena sudah berbuat salah itu tadi. Akhirnya apa yang dikatakan murid ketika kita melakukan kontrol ini akan muncul ada kata-kata maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Memang dia berbuat bagus, tapi jauh yang terjadi pada psikologisnya dia akan menjadi anak-anak yang merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol selanjutnya Bapak Ibu ya, ada sebagai teman dan pemantau. Ini ketika guru memposisikan kontrol sebagai teman ya dan pemantau bisa memunculkan identitas berhasil pada siswa. Akan tetapi masih ada sisi yang lainnya. Sisi negatifnya itu di sini. Nah, ini di sini lemah, tidak mandiri, tergantung, kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebelum bicara ini kita lihat dulu. Ketika posisi kontrol guru sebagai teman, yang dilakukan guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Bapak kan sudah membantu kamu. Nah, contoh kata-kata seperti, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Bahasanya halus begitu ya Bapak Ibu ya. Ada suaranya rendah, tidak tinggi. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Nah, jadi seperti ini. Ini berarti kita menempatkan posisi kita ini sebagai teman. Terus bagaimana hasilnya? Siswa akan ketergantungan. Artinya, ketika ada sesuatu yang telah dilakukan guru itu, maka dia akan melakukan hal ataupun menuruti kata gurunya. Tapi kalau tidak, dia tidak merasa bergantung dengan guru itu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Betul, dia menganggap kita orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu di dalam hatinya, walaupun itu tadi harus ada sesuatu yang membuat dia mau mengikuti kita. Kemudian jika ternyata ini tidak sesuai dengan keinginannya, ketergantungannya itu tadi tidak terpenuhi, maka dia mengatakan bahwa saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata bukan, ternyata nggak begitu. Nah ini tidak ada unsur kesadaran diri sehingga dia tumbuh menjadi anak-anak yang lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan apa yang sudah dilakukan oleh gurunya kepada dia. Kemudian sebagai pemantau, ya, kalau sebagai pemantau ini biasanya hitung-hitungan, ya, menghitung dan mengukur. Kemudian apa yang dihitung diukurnya sesuai dengan peraturan yang ada. Ingat tidak konsekuensi peraturan kita? Nah, begitu kata-katanya ya. Terus menyesuaikan diri bila diawasi, jadi siswa, ya, hasilnya siswa akan melakukan hal yang baik ketika kita awasi. Bila tidak, contoh kalau anak kita keluar baju ini Bapak Ibu ya, kalau kata kita kalau ada kita dia masukkan bajunya. Tapi kalau nggak ada kita, ya, tidak kita awasi, maka dia tidak melakukannya, tidak dimasukkan bajunya. Kemudian murid meletakkan kita guru bahwa guru itu selalu dengan penuh dengan aturan dan hukum. Nah, kemudian kalau hal itu terjadi, anak pasti akan berkata, dan kebanyakan mereka akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, misalnya
kita memberikan hukuman terlambat tulis, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat 100 kali. Nah seperti itu biasanya ini pemantau, karena biasanya anak ketika sudah diperlakukan seperti itu, gurunya sudah melihatnya berkali-kali melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian akhirnya dampaknya pada murid, dia menitikberatkannya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika tidak ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, maka dia tidak akan mematuhi apa yang menjadi hal positif yang harus dia lakukan. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, kontrol sebagai manajer. Kontrol sebagai manajer ini motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, apa yang dilakukan guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti kata Pak Isko tadi, ketika ada masalah dengan anak, kita jangan langsung memutuskan, oh kamu nakal, oh kamu nggak baik. Tanya dulu. Nah di sini seorang manajer akan memberikan pertanyaan kepada muridnya kalau kita sebagai seorang guru, kepada bawahannya kalau kita sebagai seorang pimpinan. Kemudian apa yang kita yakini, ini ya kata yang keluar ya. Pertanyaannya seperti ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi menawarkan, bukan kita yang memberikan solusi. Jadi kita ajak untuk berpikir bersama apa yang menjadi solusi yang akan dia pilih untuk masalah yang dihadapi. Kemudian penguatan pribadi, hasilnya mereka anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat karena apa yang mereka lakukan itu adalah keinginan dari dalam dirinya sendiri. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Kemudian murid ketika hal ini sudah kita lakukan sebagai manajer, maka dia akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia juga ada penawarannya kepada kita, selain kita juga menawarkan apa yang dia inginkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dampaknya kepada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, ini ada pada diri kita semuanya. Kita tidak munafik, terkadang kita sebagai penghukum, terkadang kita pembuat rasa bersalah, itu semua pernah kita lakukan, termasuk saya. Dan ternyata dari kelima posisi kontrol ini, posisi inilah yang harus kita lakukan. Kita harus menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nih, baiknya sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Seperti apa tadi? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang kita seharusnya lakukan. Tapi saya juga sekarang masih dalam tahap belajar. Karena ternyata selama ini pemahaman kita agak berbeda. Kenapa harus sebagai manajer? Karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Ini kalau sebagai manajer. Kemudian apalagi posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Dia menjadi orang-orang yang kuat itu tadi, orang-orang yang mempunyai mental yang bagus. Gitu berarti ya. Untuk posisi kontrol 5 itu tadi. Sekarang dari posisi kontrol itu tadi, bagaimana cara kita menerapkannya ketika bersama murid? Nah, ada sebuah cara di sini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara ketika kita menghadapi anak yang memunculkan permasalahan seperti tadi, dan kita harus memperlakukan dia dengan memegang posisi kontrol sebagai manajer. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mohon maaf,
agak turun karena gambarnya ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini tadi seperti kata Pak Rizko, kita panggil apa nak gitu ya. Terus kita tanya apa yang kamu lakukan, kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah itu tadi Bapak Ibu, fungsinya keyakinan kelas itu supaya kita lebih mudah melakukan segitiga restitusi ini. Dan keyakinan kelas itu ya yang kita tangani langsung ke anak. Ketika yang dilakukan anak ini di luar dari yang keyakinan kelas itu tadi, maka kita boleh melakukan tindakan lebih yang tidak menyesuaikan dengan segitiga restitusi itu boleh. Itu yang disampaikan ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Betul ya Bapak Ibu ya. Proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi penanganan yang baik ketika anak itu tadi melakukan kesalahan, maka dengan segitiga restitusi ini kita mengajak dia untuk menyadarkan dirinya, mengambil tanggung jawab dari apa yang dia putuskan sehingga dia menjadi pribadi yang dengan identitas sukses. Nah ini kata-kata yang bisa kita sampaikan ketika menghadapi anak. Ya, pada tahap menstabilkan identitas kita bisa bertanya, kita bisa menyampaikan berbuat salah itu hal manusiawi nak. Kalau boleh tahu kenapa kamu melakukannya, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak ini ditenangkan dulu, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita jangan berukir lagi lah kejadiannya. Kita gali dulu permasalahannya apa. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri misalnya, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini sepertinya agak aneh ya Bapak Ibu ya. Nah, saya dulu awalnya begitu. Tapi ternyata betul ketika dipraktekkan anak itu melemah. Jadi dia nggak ngotot-ngotot lagi begitu seperti biasanya. Kita lanjutkan. Nih, validasi tindakan yang salah. Setelah tadi menstabilkan identitas, langkah selanjutnya ya dengan kata-kata seperti ini adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi ya. 6 kebutuhan dasar pada manusia ya. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Selanjutnya ini yang bisa kita sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah tadi ya, setelah kita tanya kenapa, permasalahannya apa, alasannya apa yang penting bagi kamu, ini bisa ini. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau boleh mengatakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kalau ternyata anak itu memukul. Ini. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tadi Bapak Ibu yang disebutkan oleh Bu Eka tadi ada keyakinan dari anak. Jadi bukan saya kata Bu Eka itu betul. Jadi prosesnya buat dulu kesepakatan kelasnya, apa yang mereka inginkan, mimpi mereka buat kelasnya itu seperti apa, baru dituangkan dalam bentuk keyakinan dengan menyematkan kata-kata positif yang singkat dan mudah diingat anak. Sehingga itu akan menggugah pikiran positif mereka melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Nih, tanyakan keyakinan dengan keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, dari dalam diri, betul kata Bro Gaya tadi, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang telah dia lakukan. Apa yang bisa kita sampaikan? Ini
Ini ya Bapak Ibu ya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalnya kalau dia habis memukul temannya, ternyata kita harus saling menyayangi, itu keyakinannya. Ada tidak di kelas? Nah, keyakinan kelasnya ada tidak? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya dia tidak mau piket, nilai-nilai apa nak yang sudah kita sepakati di kelas? Oh, gotong royong. Nah, berarti bagaimana? Oh maaf Bu, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang gotong royong. Misalnya itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kelas ideal itu kelas yang nyaman Bu. Oh iya. Tadi ketika kamu ribut itu bagaimana? Oh, berarti saya melanggar ini Bu. Berarti teman-teman merasa tidak nyaman. Kaitkan dengan keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Ketika dia malas mengerjakan tugas misalnya, saya ingin jadi anak yang pintar Bu, sukses Pak, begitu. Coba, kalau pengen jadi seperti itu, apa coba keyakinan kelas yang kita buat? Oh, rajin mengerjakan tugas atau berprestasi. Nah, keyakinan kelasnya seperti itu dikaitkan. Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalau dia merasa puas, terus kamu dengan begitu, dengan puas, apakah kamu merasa seperti apa? Oh enggak Bu, ternyata saya kalau begini, saya menjadi orang-orang yang menzalimi orang lain. Berarti keyakinan kelas kita seperti apa? Nah, saling menghargai, dikaitkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya paparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi, dan kembali bahwa kita guru sebaiknya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan ini. Konsep-konsep ini ada 6 konsep yang bisa kita terapkan, dan insya Allah kemarin sepertinya kalau sebelum saya memahami materi ini Bapak Ibu, ini sepertinya sesuatu yang apa iya begitu, apa iya seperti itu, ternyata betul Bapak Ibu. Tapi kalau terkait dengan sesuatu yang membahayakan seperti narkoba, senjata tajam, kita tidak bisa menerapkan ini Bapak Ibu. Berarti kita kembali ke kebijakan dan peraturan sekolah. Jadi segitiga restitusi ini adalah hal-hal yang terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati ketika kita menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ini Bapak Ibu contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan. Mungkin bisa diambil pelajarannya, kalau memang itu baik. Kalau ada hal yang kurang, nanti untuk Bapak Ibu, terutama Bu Rodia yang sudah lebih dulu dari kami, bisa memberikan saran masukan sehingga ke depan kami bisa memperbaikinya. Membuat keyakinan kelas. Ini salah 9C, kelasnya Bu Rodia.
Kemudian ini yang contoh segitiga restitusi yang sudah kami terapkan kemarin. Kita mengambil artisnya sebagai siswanya adalah Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam. Siap Bu. Alhamdulillah Bu, saya bisa. Ibu mendapatkan laporan dari kira-kira bahwasanya tadi bisa disenantikan kalau tahu itu kamu hanya nanti menjelaskan. Sebelumnya saya meminta maaf Bu, pas dalam pelajaran bahasa Inggris saya di toilet. Namun setelah saya selesai dari toilet, saya pergi ke perpustakaan dan tidak kembali ke kelas karena saya belum menyelesaikan tugas di konten saya Bu. Oh ya, apa sih? Jika kamu memang kesalahan seperti ini, tentu saja kamu diberikan. Apakah itu boleh apa alasannya? 5 hari yang lalu saya sakit ibu, saya bersama ibu saya sontak kaki saya pulang ke rumah dan ibu saya segera ke rumah sakit untuk menjaga ayah saya kembali. Saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas Bu. Itu berarti yang salah yang dilakukan. Kalau saya di sini tidak akan karena aku memang tidak. Namun kita akan melakukan dengan berbagai tidak benar. Ibu di sini ingin bersama apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi. Bukankah kami seolah belajar sama kamu? Kita akan membolos untuk akan merugikan diri kamu sendiri, benar tidak? Benar Bu. Menurut kamu apa yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan kapasitasnya? Tidak sesuai Bu, karena saya tidak bertanggung jawab atas tugas saya. Apakah saya bersedia memperbaikinya sekarang? Iya, saya bersedia akan menyelesaikan tugas saya. Ibu sangat senang mendengarnya. Mari kita meminta dia dan kita berusaha bersama-sama mengerjakan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami buat? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Elvira dengan berjanji tidak mengulanginya lagi. Seminggu ke depan saya akan menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkan tugas rekotek saya. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Dan kamu ngobrol dari kesalahan. Semoga kamu sudah sembuh ya. Semoga kamu menjadi anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih atas doanya Bu. Nah, sekarang bisa mulai menjadi kelas ya. Terima kasih karena sebelum mulai itu Assalamualaikum, saya permisi ya Bu. ya, salam. Makanan yang tadi dari saya dengan mereka itu semoga demikian pemaparan materi dari saya dan Bu Eka Suci. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada pembelajaran dan makna yang lebih sehingga bisa menginspirasi dan akhir kata semoga kita semua bergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih. Mungkin Bu Eka mau menambahkan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan memenuhi undangan kami ke dalam ruangan ini. Kami mohon maaf jika hidangan kami tidak kurang menyenangkan. Dan kami juga mohon maaf jika terjadi salah-salah kata atau salah penyebutan nama dalam presentasi kami. Dan mari kita tutup acara hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini presentasi dari kami Bapak Ibu dan selanjutnya bisa disambung oleh Bu Elvira dan Ibu Mega dengan presentasi yang akan disampaikan oleh tim berdua. Terima kasih.